Dia kebangun. Dia pegang. Dia keluar. Udah, mending bawa ke dalam mobil aja. Sakit tau gak sih? Sakit. Aduh. Capek banget harus ngejagain tuh cewek sendirian. Kalian malah pada kemana sih? Vi, dia mau kabur sih. Tiba-tiba saya disekap. Mereka minta uang tebusan sama keluarga saya. Tapi sampai saat ini keluarga saya nggak ada yang mau tebus saya juga bingung kenapa. Lari kemana udah? Nah bener itu lebih penting deh sekarang. Ke sana. Oh, ke sana atau Tapi aku yakin deh, Vi. Perempuan itu yang ngumpetin nih orang. Oh, ini mana sih? Mas Romi sama Vivi. Udah siang begini masih belum datang juga. Ini gimana sih? Mereka niat nggak sih ngejalanin rencananya? Put, Dari mana aja sih Mas? Dari tadi aku nungguin loh di sini. aku masih mempersiapkan semuanya. Gimana? Sebenarnya baik-baik aja kan? Kata Vivi sih, Sandranya ada di dalam mobil sama Vivi. Mobil. Ya enggak lah, mobil Vivi maksudnya. Oh, sekarang Vivi di mana? Ya dari tadi aku hubungin juga nggak diangkat Mas. Makanya aku dari tadi nunggu Mas Romi. Aku pikir Mas Romi bisa ngehubungin Vivi. Iya, cuman aku tadi terakhir yang pas ngubungin Vivi pagi-pagi sih. Katanya dia udah OTW mau ke rumah kamu. Terus untuk yang mau nebus Sandranya gimana? Kalau soal orang yang mau nebus Sandranya itu sih Vivi yang tahu ya Mas. Loh, bukannya kamu ya? Vivi? Kok jadi aku sih? Aduh, gimana sih kok bisa jadi berantakan kayak gini? Kalau semisal kayak gini terus, kalau Tapi pas... enggak lah, nggak usah khawatir, nggak bakal berantakan. Orang Sandranya juga udah ada di mobil Vivi kok. Udah aman. Jadi nanti kita yang nyamperin Vivi atau enggak Vivi yang nyamperin kita. Kita sekap dulu Sandranya di suatu tempat atau gimana terserah. Ya terus kita serahkan deh sama yang menebus Sandranya. Terus, kenapa kamu pasrahin Sandra kita itu kepada Vivi? Kamu tahu sendiri kan, Vivi itu orangnya teledor. Kalau sampai nantinya ketahuan, bisa berapa kita ini? Ya tapi masa Vivi nggak bisa sih nanganin satu Sandra doang? Kalau sepele lah itu kan juga kita udah biasa kayak gini. Putri, seharusnya kita itu jangan senang-senang dulu. Kita ini masih banyak lah yang harus kita lakukan. Gak banyak kok, hari ini udah beres. Dari kemarin-kemarin kan kita udah pusing mikirin rencana sama strateginya itu gimana. Ya sekarang ini udah waktunya Mas. Jadi tenang aja. Oh ya soal pembagiannya, aku paling gede ya. Udahlah, kalau masalah itu nanti kita bisa atur. Yang penting yang mau bawa uang untuk tebusan itu harus bertemu sama kita dulu. Kalau sudah bertemu, baru kita bahas pembagian. Ya nggak bisa lah, uang gak harus dipikirin. Kan yang nyusun rencananya kemarin aku. Masa iya aku dapat bagian yang dikit? Kamu itu kalau nggak masalah uang itu akan siapa? Ya nggak tahu, mungkin aku juga. Terus dia masih bisa tebus. Kamu tuh kalau masalah uang, kamu tuh nomor satu. Ya udah, mending kita bagi rata dulu. Nanti kalau semisal kerja kamu bagus, kamu lah yang banyak hasilnya. Ya udah, pokoknya pasrahin semuanya sama aku. Rencana ini bakal berjalan lancar. Ini ngomong-ngomong, kok bisa ya penembus itu mau nebus Sandra itu? Ya mungkin dia sayang kali sama wanita itu, sama Sandra kita. Dia mau bayar tebusan gimana sih? Udahlah, kamu itu gak usah bahas tebusan. Yang penting nanti kita dapat uang, kita hasilnya bagi rata. Kamu gak usah bahas itu lah. Ya udah, sorry deh. Pokoknya Yang jelas nominalnya itu fantastis. tebusan gak sih pasti? Jangankan ratusan, miliaran bakalan kita ais nantinya. Emang sekaya apa yang mau nebusan miliaran? Ya aku nggak tahu dia mau miskin mau kaya, kayak yang penting tebusan kita harus lancar dong. Udah, yang penting sekarang di TV nih. Kemana sih dia tuh? Lama banget. Udahlah, Takutnya bentar lagi. Sandranya itu ngelawan dan Vivi nggak bisa nanganin. Nah itu yang aku takut tuh, si Vivi kan cungkring tuh. Nanti kalau musuh sama siapa? Sandra kita kalah, dia kabur, aduh gawat tuh nantinya tuh. Tapi ya nggak apa sih, kan tahu sendiri Mas Romi. Vivi juga galak orangnya. Ya, cuman galak doang. Tapi kalau masalah otot dia nggak mungkin menang sama dia.
Ya udah, apa kita cari aja sambil kita hubungin. Ya udah deh, mending kamu hubungin sambil kita tunggu di gang aja. Gimana? Ya udah. Kita ke depan aja ya. Mana sih anak-anak nih? Oh. Hai, di sini. Hah? Kok ada suara? Au! Aduh. Kamu tuh bangun. Makanya ngapain kamu kabur-kabur kayak gitu? Sini. Aduh, udah sakit-sakit. Aku udah baik ya, nggak ngiket-ngiket kamu. Udah, diem. Bisa ngapain sih kayak gini sama saya? Udah, nurut aja. Lagian gak diapa-apain juga kan? Iya, tapi saya mau pulang. Enggak. Ya udah, kamu milih diem atau mau diikat. Kalau diikat nanti kamu kesakitan loh. Ya udah, sampai kapan saya kayak giniin terus? Ya udah, bentar. Saya lagi nungguin teman saya. Mau ngapain? Buat temen mau ngapain? Iya, ngapain juga saya cerita sama kamu. Nih, kaki saya sakit, saya harus duduk. Yang nyuruh kabur siapa? Ya udah, iya. Aduh, pakai kabur lagi. Untung ya, saya ini nggak jahat. Kalau saya jahat udah saya bunuh kamu dari tadi. Gini ya, saya tuh bingung kenapa sih kalian kayak gini sama saya? Emang kalian butuh apa? Ya kamu pikir aja sendiri, kira-kira kesalahan mana yang sampai bikin kamu kayak begini? Kalian butuh uang ya? Iya, kalian ngelakuin kayak gini, kalian culik aku, sandera aku, kalian cuma butuh uang. Udah gak usah cerewet deh. Kamu mau saya bikin pingsan lagi? Hah? Lepasin nggak? Saya tuh udah capek, tau gak sih? Kamu gak jelas banget deh. Dari tadi kamu juga telepon orang ini, telepon orang itu. Kamu pikir, oh dari tadi kamu sebenarnya udah bangun, nguping kamu. Kamu pikir saya nggak capek kerja beginian? Udah, diem nurut makanya. Kalau kamu nggak pengen kesakitan, kalau kamu masih kayak begini ya kamu bakal kesakitan beneran. Ya udah, kalau capek, kamu harusnya cari kerja yang lain dong. Ya udah, ini jalan pintas aku. Dan menurut aku, ini yang paling gampang. Ya mungkin cuma cewek-cewek kayak kamu yang berani kayak gini. Ya udah, kalau kamu kayak begini yang ada saya ikat kamu ya, saya sekap kamu. Kamu mau bikin pingsan lagi? Aku bisa teriak, tau gak sih? Oh, mau teriak? Di depan tuh banyak orang. Kamu kalau teriak yang ada aku bilang kamu tuh orang gila. Ya udah, biarin. Bang. Udah, diem nggak? Kamu mau celaka? Aduh. Nah, diem. Masuk mobil. Tuh kan? Iya udah, kebelet pipis. Mau ke depan bentar, kebelet pipis kok. Aduh, masa iya aku pipis di sini? Nggak mungkin kan? Kamu mau pipis di mana? Emang ada toilet gitu sini, mau numpang di rumah orang? Iya. Nggak usah drama deh. Kamu pikir saya nggak paham akal bulus kamu mau ngapain? Mau kabur kan? Ya kalau sih, kamu gimana sih? Sebenarnya kok bisa keluar sih? Dia kebangun. Dia pegangin Dia dong. keluar. Udah, mending bawa ke dalam mobil aja. Sakit tau gak sih? Sakit. Aduh. Sakit tau gak sih? Ih. Aduh. Kok bisa sih? Diem di situ. Kamu gimana sih? Kok sebenarnya bisa sampai kabur keluar? Kebangun. Kalau dilihat orang gimana? Coba. Ya tinggal bilang kalau dia orang gila yang mau kabur. Kamu tahu nggak resikonya kalau dia sampai keluar? Hah? Kalau dia sampai teriak-teriak minta tolong gimana? Aman, itu udah dikunci. Udah aman. Aduh, gak kebayang kalau dia sampai kabur kita bisa kehilangan. Kamu tuh jangan nyalain aku. Aku udah lagian nyetir bawa dia sendiri. Kalian tuh masih pada kemasi. Aku sama Mas Romi hubungin kamu gak angkat-angkat. Tuh kan, Bot. Apa kata Kayaknya aku? handphone aku disalin. Enggak, itu salah kamu. Obatnya ngapain? Katanya bisa sampai teler seharian. Mana buktinya tuh cewek bangun? Itu bisa teler seharian ya. Selebihnya itu kamu yang harus bisa handle dia. Yang penting kita itu sudah berusaha. Ya udah, gini ya. Sebelum dia tuh kabur lagi, mana tuh penebusnya? Bentar. Kan kamu, Fian. Tapi kamu sudah hubungin dia kan? Udah. Pokoknya sesuai perjanjian 40, 30. Kalau masalah tapi uang kamu tuh inget, Vi. Ya, Coba kalau masalah kerjaan seperti ini aja kamu tuh nggak becus. Hah? kalau aku nggak becus sudah hilang tuh cewek tadi. Buktinya masih ketangkep kan? Lagian yang lama tuh kamu. Buktinya barusan itu udah mau ketahuan, udah mau kekeduk sama orang-orang sini. Kamu Tyler ya semalam ya? Kita janjian jam berapa kamu baru datang? Bilang dong sama dia, jangan cuma nyalain aku, Put. Aduh, udah. Daripada kita berantem, mending kita tuh fokus sama tujuan kita.
Udah bentar, Kalian mau rencana ini gagal gitu aja? udah bentar lagi temen aku bakal datang. Kalau di sini kan justru aman, nggak bakal ada yang curiga. Temen kamu kenal sama orang yang mau nebus cewek itu? Ya, dia orang ketiga sebenarnya. Dia yang bakal bawa ke bosnya. Aku mau ngejual sendiri nggak boleh. Aku nggak mau tahu rencana kamu itu apa, Vi. Yang penting rencana kita ini harus sukses. Karena uang ini kan sangat besar, Vi. 30, 40, 40. Nggak usah protes. Ya udah, terserah kamu aja deh. Yang penting aku sama si Putri dapat bagian juga kan. Korban selanjutnya siapa? Kalau ini udah nggak ada. Tuh, Putri. Korban selanjutnya tuh ada sih. Aku ada dapat misi. Kirain kamu mau ngejual Putri. Enggak, maksudnya Putri pun Aku punya tuh ide. punya ide. Jadi aku tuh punya temen aku ini punya musuh. Jadi dia tuh kayak ada dendam gitu. Jadi Tapi kita kaya kan? ditugasin- Kalau orang iya. miskin yang diculik lah. Jadi kita ditugasin buat nyulik orang itu. Ntar Gini ya. Mau kaya, miskin aku nggak peduli. Yang penting orangnya cantik dan bisa dijual. gampang kalau soal itu. Ya udah, kita jangan mikirin misi selanjutnya. Yang penting kita selesain misi kali ini dulu. Karena ini juga misi yang besar banget gak sih? Dan tumben-tumbenan kamu dapat penebus yang mau bayar mahal. Ya iyalah. Lagian kan, nih cewek barangnya juga bagus banget. Aku udah kirim fotonya dia. Ya wajar dong. Kayaknya udah kelihatan bakal untung. Cuma Tapi ya udah. kayaknya lumayan cantik deh. Boleh lah main-main bentar dong sama. Ibarat gini ya, kamu mau ngejual barang, terus barangnya lecet, yang ada nggak bakal laku. Ya tapi kan sayang banget daripada. Sayang banget. Ya udah, kamu nggak usah dapat bagian mau. Oh, enggak deh. Kalau barangnya lecet, orangnya nggak mau bayar penuh. Udah pesen sama aku. Mending sekarang kamu hubungin orang itu. Kita buat janji sekarang juga buat ketemuan. Kamu, aku suruh berpenampilan kayak gini kan kudu rajin nih ke pengajian atau ya biasa tempat cewek-cewek pada ngumpul yang polos-polos tuh. Aduh, Paham kan? cuman formalitas, Vi. Ya udah, kamu paham kan kalau cewek-cewek polos yang kayak begitu dikasih ya rayuan dikit-dikit pasti mau kan? Tapi kalian semuanya tuh penting deh. Satunya pakai kerudung, tapi kelakuannya kayak gitu. Satunya lagi tampilan cantik, tapi kelakuannya busuk. Iya, kalau kamu mah emang udah pantas sama orangnya. Justru kamu tuh butuh orang-orang kayak aku sama Putri biar kedok ini berhasil. Nah, bener tuh, biar orang-orang gak curiga kalau lihat kapunya. Capek banget harus ngejagain tuh cewek sendirian. Kalian malah pada kemana sih? Vi, dia mau kabur, Vi. Ya kejar cepetan. Kita mana sih lama banget? Atau jangan-jangan dia masih belum nyiapin mobilnya. Padahal kan sekarang udah waktunya ke kantor. Awas aja dia telat. Aku bakalan potong gaji dia. Udah tahu. Baru 2 tahun 3 tahun ini bisnis aku lancar. Dia masih mau santai-santai kerja. Padahal dia tahu dulu kalau aku bangkrut dia juga gak ada kerjaan. Sekarang giliran udah mendapatkan jabatan yang enak, kekuasaan yang tinggi, dia malah meremehkan. Dia emang mau apa? Diremehin sama orang lain lagi. Karena kalau aku jatuh bangkrut, otomatis dia juga gak bisa kerja apa-apa kan. Dia juga bergantung sama aku kerjanya. Ini dia. Kamu kemana aja sih lama banget? Sekarang ini kan waktunya ke kantor. Git, aku mau bilang sama kamu, jangan menyepelekan pekerjaan. Kamu tahu sendiri kan, sekitar 2-3 tahun yang lalu aku gak ada kerjaan, kamu juga gak ada kerjaan. Kamu dihina sama keluarga kamu, diremehkan sama teman-teman kamu, termasuk aku juga. Iya bos. Sekarang kita ini udah mendapatkan jabatan yang enak, kerjaan enak, kekuasaan yang tinggi. Kamu masih begitu. Bosan, Jadi masih mampir ke rumah teman bos sebentar bos. Jadi intinya sekarang ini Git, kita harus antisipasi buat menstabilkan perusahaan. Kamu tahu sendiri kan, aku gak punya utang, dibilang punya utang sama orang karena udah gak ada apa-apa, akhirnya mereka yang menang. Walaupun itu salah. Ya sekarang terserah kamu, kalau kamu mau kembali ke fase yang gak enak seperti itu, jangan ngajak-ngajak aku. Mending aku ganti pekerja aja. Gimana? Ya, jangan bos, biar saya mau kerja lebih baik lagi bos. Kamu lagi gimana sih?
Sekarang ini orang nggak punya uang, nggak dihargai gitu. Gak usah orang lain, teman kita sendiri aja. Coba deh kamu bedakan orang yang teman yang memiliki banyak uang dan teman yang nggak punya uang atau nggak punya pekerjaan. Bedakan cara orang menyambutnya. Iya, Orang punya uang nih dan sukses, punya jabatan, punya kekuasaan. Semua orang yang jauh dari kita pasti bakalan mendekat. Dan orang yang nggak kenal sama kita, banyak yang bilang kenal sama kita. Tapi beda kalau kita udah nggak punya apa-apa gitu. Kita udah pernah merasakan. Jadi kalau aku ketemu sama orang yang dulu pernah menghina aku bakalan balas dendam juga. Aku udah kesel banget. Jadi makanya sekarang jangan sampai kita kembali ke fase yang gak enak seperti itu. Paham gak kamu? Nggak paham bos. Kamu jangan paham-paham aja. Ya udah sekarang ini saya mau kerja yang mana aja dulu bos. Sekarang begini aja deh. Kamu siapkan aja mobilnya. Kita tak lagi berangkat ke kantor. Aku juga mau beli makan dulu di warung depan. Soalnya di dalam juga gak ada makanan. Ya begini ya Git. Kalau udah nikah, tapi menurut kamu gimana? Aku nih harus cepet-cepet nikah apa enggak? Ya harus cepet nikah bos. Biar pagi itu ada yang nyiapin makan. Ntar deh, Kenapa bos? ini bau tai kucing, apa bau badan kamu sih? Apek banget. Kamu sampai keringetan begitu, Bos. Git. Bukan, itu tanah. Makanya kalau mau ini mandi dulu. Kamu nih gimana sih? Saya sudah mandi bos, tapi barusan. Aduh, cuacanya panas banget bos. Ini perut juga harus diet. Nih daging, Ini saya keringetan mau gara-gara tambah gemuk sekarang bos. Karena sudah nggak Makan pernah terus. diet lagi. makan terus sih kamu Git. Udah deh, sekarang begini aja. Sekarang kamu siapin mobilnya. Kamu pergi beli makan dulu. Nanti kamu makan di kantor aja. Nggak sekarang sama saya bos. Udah cepetan. Kamu lama-lama tonjok juga Git. Ya bos ya udah. Saya nyiapin mobil dulu bos. Ya udah. Punya anak buah. Punya pekerja model kayak kita. Gak usah 10. 2 kayak kita aja udah stres. Udah lelet. Kerjanya gak bener. Menyepelekan sesuatu. Kalau bukan karena dia setia buat nemenin. Kalau aku susah ataupun seneng. Aku udah pecat dia dari dulu. Ya tapi aku hitung-hitung. Aku udah anggap dia saudara sendiri. Karena dia gak pernah berkhianat sama aku. Tapi ngomong-ngomong, kayaknya aku beneran deh harus nikah katanya Gita. Kan mau berangkat kerja gak ada yang masak. Mau kemana-mana cuman sama Gita. Sampai bosan aku lihat Gita. Mending aku besok atau kapan cari jodoh deh. Mending sekarang aku cari makan dulu deh. Biar gak telat ke kantor. Ada apa sih Mbak? Ada apa? Udah, tenang dulu. Ada apa sih Mbak? Saya minta tolong sama kamu. Saya nggak kenal kamu, tapi saya minta tolong sama kamu. Oke. Sekarang tenang, relax dulu. Sekarang ada saya, gak usah takut. Oke. Ada apa? Tarik nafas dulu. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Nah udah. Sekarang jelasin dulu. Mbak ada apa sih kayak orang dikejar maling? Mbak maling ya? Atau aku teriak, maling? Geser. Kamu jangan teriak-teriak dong. Ya udah Mereka makanya. pada dengar. Ya udah mereka siapa Mbak? Sekarang tenangin dulu. Tenang, gak bakalan ada apa-apa. Ada saya di sini. Ada apa? Oke. Kamu siapa ya? Nama saya Bagas. Gini Mas, Cantik. saya nggak kenal sama kamu, tapi saya minta tolong sama kamu buat lindungin saya untuk sementara waktu. Saya nggak punya siapa-siapa. Maksudnya saya nggak ada siapa-siapa buat saya minta bantuan. Ya udah tenang dulu. Saya lagi dikejar sama banyak orang. Ya dikejar kenapa Mbak? Mereka semua kayak preman. Saya takut banget Mas. Saya nggak tahu. Maksudnya Mbak disekap gitu? Iya. Atau Mbak habis kecopetan? Atau Mbak habis nyopet? Saya nggak kecopetan, tapi tiba-tiba saya disekap. Mereka minta uang tebusan sama keluarga saya. Tapi sampai saat ini keluarga saya nggak ada yang mau tebus saya. Saya juga bingung kenapa. Tapi bentar deh. Mbak jangan nipu saya. Hah? Tampang kayak saya, tampang penipu maksud kamu? Sedikit. Wah, nggak beres nih kayaknya saya. Udahlah, kamu nggak usah bantu saya juga. Saya juga nggak kenal sama kamu. Ya udah kalau kamu dibantu. Sekarang gini deh, saya minta bantuan sekali aja sama kamu. Kalau kamu Gitu berani, dong. Oke, kamu sekarang lawan tuh mereka. ya udah mana orang masih gak ada. Sekarang gini aja deh. Ini mereka masih ngejar saya. Ya oke, sekarang gini.
Mbak tenang. Tenang terus Semua aja, orang tenang. yang ada di sini takut semua sama saya. Jangan-jangan kamu, jangan-jangan kamu ini lagi. Saya nggak jadi minta tolong. Mbak, penampilan rapi begini saya bukan orang jahat. Nama Mbak siapa tadi? Nama saya Sinta. Namanya Tapi kamu Sinta. janjikan mau bantuin saya? Oke, Mbak gak usah panik begitu. Mbak sabar dulu. Sekarang tenangin diri dulu. Sekarang begini aja deh. Ntar lagi kalau orang yang ngejar Mbak itu datang ke sini biar saya ngadepin. Oke? Nggak mungkin bakal bisa karena dia minta uang ratusan juta. Ya kalau rupiah. Mbak gak salah ngapain Mbak takut? Sekarang kan ada saya, banyak orang juga di sini. Ntar tinggal teriak aja. Tapi dari tadi saya lapar, saya nggak dikasih makan, saya nggak dikasih keluar, saya nggak dikasih pipis. Saya nggak boleh pipis. Ya udah sabar dulu. Emang mau pipis di mana udah di sini? Rumah saya masih agak jauh di sana. Ya udah kalau gitu yang penting lawan aja dulu mereka. Ya udah, Mbak sabar dulu, Mbak tenang. Sekarang begini deh. Gimana bentar lagi kalau Mbak ngumpet di balik pohon itu? Biar saya ngadepin. Kamu mau ngadepin mereka sendirian? Kamu bawa ini nggak senjata? Ya gak usah kan, mereka gak kenal sama saya. Iya. Ntar kalau mereka lari-lari, saya tinggal tanya, ada apa kok lari-lari? Wah, begitu Mbak. Oke, saya serahkan semuanya sama kamu. Saya mau sembunyi sekarang karena takut mereka kejar. Ya udah, pokoknya Mbak bakal saya jamin keselamatannya. Tapi ingat, kalau sampai Mbak yang berniatan jahat, Dia udah batuk. ya udah cepet. Kamu janji dulu. Ya udah cepet. Mana sih? Aduh cepet banget gak larinya dia. Bukan, ini semua gara-gara kamu, Vi. Cepet banget. Ya kamu sih, tadi kenapa mobilnya gak langsung dikunci? Coba Kamu tuh tadi, bisanya nyalain aku mulu deh. ya coba kita stay di mobil aja tadi. Nggak ngobrol di luar. Kan nggak bakalan kayak gini. Ya ngapain kamu malah ceramain aku depan mobil tadi? Kenapa nggak langsung berangkat aja kita? Ya, aku nggak bisa ngejar Aduh dia. udah mending udah ya, jangan berantem di sini. Sekarang mana nih? Uang kita udah hilang. Kalian masih mau berantem di sini? Dia nggak bakal jauh kok. Masih ada efek biusnya. Paling juga masih pusing, masih sempoyongan di deket-deket Dia sini. masih pusing sempoyangan aja bisa lari kencang sih. Ini aja gak kekejar. Atau gini aja deh, mending kita mencar aja gimana? Biar bisa cepat ketemu. Kamu mau kita tambah pusing, Rom? Udah. Mending bentar, bareng-bareng. Tuh ada orang tuh di depan. Apa kita tanya aja? Yaudah. Cepetan. Kamu aja yang tanya ya. Ya udahlah, ya udah. Capek banget. Bisa-bisanya sih ngilang tuh cewek. Ada aja hari ini. Sih, Mas. Permisi, Mas. Bagas, Vi. Bagas Putri. apaan, Bagas? Bagas. Vi. Yang dulu bangkrut. Ternyata udah punya pakaian bagus dia, Vi. Udahlah, nggak penting tuh semua. Mending sekarang kamu makan cabai aja nih. Mau? Makan kamu aja, Hah? Bas. Ngapain Kamu nyuruh-nyuruh orang? kelihatan perempuan lewat sini nggak? Perempuan siapa? Orangnya agak tinggi, putih, cantik, Rambutnya panjang. pakai baju hitam. Ngapain kamu masih berani tanya sama aku? Hah? Kalian berdua masih berani tanya ke aku? Hah? Kalian udah? Udah jawab aja, kamu ngeliat nggak? Ya aku gak ngeliat. Emang kenapa sih? Gak Atau usah jangan-jangan- bohong deh ya, guys. Jangan-jangan. Pasti kamu ngeliat orang tadi lewat sini. Kalau Ya orangnya kalau aku gak ngeliat masa dipaksa mau Tuh kan bilang ngeliat? ketawa kan? Ya Kamu enggak. ngumpetin. Kamu Aku- ngumpetin di mana? dia nih emang ngeselin ya dari dulu mau bangkrut. Mau enggak tetap aja ngeselin. Kalian berdua itu udah ngata-ngatain aku dulu. Gara-gara aku udah gak punya apa-apa. Sekarang aku udah kembali, tahu nggak? Terserah Kembali kalian apa? percaya apa enggak? Kalau cuma pakai baju kayak begini, dia juga bisa tuh. Kamu itu nggak usah songong kayak gitu. Kita itu kesini cuma mau tanya. Kamu kelihatan nggak? Kamu jangan bohong deh. Jangan-jangan kamu yang nyembunyiin tuh perempuan. Udah keluarin. Perempuan siapa sih emang kalian ngapain cari-cari perempuan? Oh, dia sepupu aku, gila, kabur. Dia itu baru pulang dari rumah sakit jiwa. Bahaya kalau lepas. Tapi kayaknya tadi normal. Maksudnya Kayaknya tadi tuh kan. Berarti dia ngeliat, Vi. bukan. Maksudnya kayaknya tadi di sini orangnya normal semua yang lewat. Ya kan di sini yang gila cuman kamu, guys. Ya udah Hah? kamu ngeliat nggak cewek tadi? Emang kamu gak gila? Hah? Perasaan kalian berdua yang kayak orang gila? Ini ngejar-kejar dari sana. Aku nggak lari-lari. ngata-ngatain kamu, jadi kamu jangan cari masalah sama aku. Ya bisa aku nggak gak sih? cari masalah. Cuman sayang aja perempuan-perempuan kok jadi orang jahat sih. Udahlah, kalian selesaiin nanti permasalahan kalian berdua ya. Kamu bisa nggak sih bantuin nyingkirin ini orang sekalian? Ya Kalau udah, kalau kita- perlu dia aja yang jual nih. Kita butuh dia sekarang. Hah? Vi. Jual? Iya aku buang aja ke laut. Bener tuh kalau dijual mah mau dijual ke siapa, Vi? Kan kita Bentar. enggak Ini orang mantan kalian berdua atau gimana sih? amit-amit. Mas saya kasih tahu ya. Dulu
waktu saya masih punya kekuasaan yang tinggi, saya masih punya segalanya, jabatan tinggi, uang banyak, mereka berdua ini minta jadi pacar saya, tapi saya tolak semua. Ya, nggak Tapi usah ngomong kayak gitu lagi. ya udah, makanya kalian nggak usah begitu juga lagian ngomongnya. kan kamu juga nyadar kalau kita itu waktu pas kamu banyak duit ya, kalau kamu gak punya duit juga mana mau kita berdua. Ya Tapi udah. sekarang kamu kan udah bangkrut kan, udah gak punya uang kan? Ya sekarang saya udah dapetin kekayaan saya lagi. Tapi ya terserah kalian, dia berdua pasti gak bakalan percaya. Udah. Yang jelas. Aku nggak mau ngebahas kita yang dulu. Aku cuma mau nanya, lari kemana udah? Nah bener, itu lebih penting deh sekarang. Ke sana? Atau ke sana? Atau Tapi aku yakin Devi, perempuan itu yang ngumpetin nih orang. Karena dia mulai tadi itu mencurigakan banget. Iya nggak? tapi bisa jadi sih. Ya udah deh, cari aja kalau nggak percaya. Kalau saya udah bilang nggak tahu, tetap nggak tahu. Dan kalaupun saya tahu, saya nggak bakalan ngasih tahu kok. Percuma deh. Tapi saya beneran nggak tahu. Gimana dong? Percuma lah Vi, kita nanya sama nih orang emang agak gesrek. Ya Mending kamu kita tuh cari aja deh. yang agak Kita begini, cari aja. tahu nggak? Hah? Periksa kalian berdua ke dokter. periksa lagian kamu ngapain sih di Ajar sini? ya kalau ngomong Mas juga sekalian periksa, ngomong teriak-teriak, pikir kita ini. itu datang ke sini nanya baik-baik. Ya udah gini, kamu ke sebelah sana, kamu ke sebelah sana. Nah, ya udah mencar. Ada yang di sini satu nih, sekalian nemenin aku. Aku gak ada temen di sini. Dian. Ya udah deh, mending kita Ya udah bener, aku jagain dia. Takutnya tuh cewek balik lagi. Enggak. Lah, kalian pergi semua. Bercanda nih. Kalau kalian mau di sini, makan cabai. Ini orang gila juga kali ya. Udah, aku kesana. Kamu kesana deh Vi. Gak ada yang ke atas lagi tuh di tiang listrik. Biar sekalian ke setrum. Kamu aja yang ke situ. Udah ya, urusan kita udah nggak ada. Urusan kita udah gak ada lagi memang, Vi. Ya udah kamu nggak usah cari masalah. Ya sama udah, kita. kalau kamu pengen cepet mati tuh ke atas. Aku mau- emang mau dulu makan pernah cabai? suka ya sama Hah? kamu, tapi sekarang udah enggak. Kayaknya ada yang ngomong, tapi gak ada orangnya. Kemana ya Nyebelin banget orangnya? sih. Awas aja lo ketahuan kamu yang ngumpetin ya. Kayaknya ada yang ngomong, tapi gak ada orang. Sini dong, udah pergi. Untung ada aku. Ternyata Vivi sama Putri pelakunya. Sabar dong, udah aman. Mereka berpencar tuh. Ada yang ke sana, ke sana, ke sana. Kamu hebat banget tau gak sih? Tapi Aku dua lihat orang itu kenal sama aku. Katanya kamu sepupu dia. Kamu lagi baru pulang dari rumah sakit jiwa, benar? Atau enggak aku bawa nih ke rumah sakit jiwa? Kamu malah percaya sama dia kalau aku dari rumah sakit jiwa? Emang tampang aku kayak gini kayak orang dari rumah sakit jiwa? Ya, Aku masih waras tau gak bisa sih? jadi kan. Sekarang kan banyak orang gila ngaku waras. Ah, udah. Tapi Dan kamu yang hebat waras kayak orang gila. Tapi kamu hebat banget tau gak sih? Aku ngeliat kamu kayak keren. Padahal tadi tuh ada preman yang kayak gede banget badannya. Kuat. Tapi kamu bisa lawan dia. Ya, sekali kibas kalau cuma Aduh. begitu. Aku yakin aku pasti suspek ya. Karena kamu juga kayaknya jago Apaan boxing. ngomong begitu? Iya, karena kayaknya kamu jago boxing juga kan. Tadi kamu juga melawan kan? Kayaknya bener deh. Hihi. Udah gini. Karena mereka udah pergi nih. Sekarang begini aja demi keselamatan Mbak. Gimana kalau misalkan? Mbak. Emang kamu pikir aku lebih tua dari kamu? Ya udah adik. Lihat aja deh Ya wajahnya. udah. Demi keselamatan Sembarangan adik. aja. Adik sekarang ikut kakak aja. Gimana? Ikut saya. Ya udah kemana? Saya sebenarnya mau pergi makan. Tapi gak apa-apa lah. Alhamdulillah, saya lapar banget karena dompet sama handphone saya disita sama mereka. Yuk. Jadi makan. Dompet sama handphone. Tapi tasnya masih ada. Ya ini tas kosong. Udah. Tas mahal nih. Oke. Saya bakalan ajakin Mbak. Tapi Mbak harus janji. Mbak lagi. Mbak, kalau emang bener gak ada niatan jahat, terus itu yang pertama, Mbak bakalan saya tolong. Tapi kalau Mbak ada niatan jahat, Mbak bakalan saya laporkan sendiri. Yang kedua, kalau memang Mbak bukan orang gila, saya bakalan tetap tolongin Mbak. Tapi kalau Mbak memang beneran gila, saya sendiri yang bakalan nganterin Mbak ke rumah sakit jiwa. Gimana? Salaman dulu. Deal. Udah ya kalau gitu sekarang. Tapi kalau memang dia gila, kenapa kau harus Sekarang kita pergi bikin makan. perjanjian sama dia ya? Apa? Pergi makan? Aku mau nasi padang aja. Tunggu dulu dong. Ini mau ditolongin tapi request nasinya. Ya Gimana sih? Ya udah saya lagi seneng Kayaknya ada banget. yang gak beres deh.
Saya ini lagi Itu. kesenangan karena kamu udah Jangan. tolongin saya. Jangan-jangan bener nih kata Ryan tadi. Wah, Kamu jangan-jangan terus. Kalau kamu nggak mau bantu saya nggak apa-apa. ya saya mau bantu, tapi tingkah Mbak kayak orang gila bener. Kamu nggak lebih kayak orang gila. Ya udah Mbak kesana. Ayo. Yaudah Om, cepet Om. Ini dia nggak waras bener deh. Tapi udahlah. Aduh, bos kok lama banget ya. Barusan buru-buru buat nyuruh buat nyiapin mobil. Cepet banget sih tuh cewek kayak Aduh. belut kemana coba? Untung aku di bawah pohon kayak gini. Rendang banget. Pak Gita? Mbak Vivi, Pak Gita ngapain di kompleks ini? Mbak Vivi. Oh, saya lagi nungguin bos saya, Mbak. Bos? Iya. Kok nungguin bos? Bukannya Pak Gita punya PT sendiri ya? Pak Gita kan bosnya. Masih nungguin bos? Iya sih. Itu PT saya itu, Mbak, di bawah bos saya, Mbak, gitu, Mbak. Jadi ada beberapa cabang gitu. Ngerti kan, Mbak Vivi? Aduh, berarti bos Pak Gita lebih banyak dong duitnya dari Pak Ya Gita. iyalah, dia lebih kaya dari saya, Mbak. Wow. Kaya banget malahan. Hmm. Mbak Vivi mau? Hah? Sama bos saya? Masih muda. Ya masih muda, dia masih belum menikah. Tapi dia sekarang udah punya pacar. Tapi kan pacar kan belum janur kuning melengkung, Mbak. Iya udah Pak Gita. Kalau Aduh. emang ada kesempatan bisa lah dijodohin. Aduh, Kok aduh sih? tapi ya iyalah Mbak Vivi, kalau saya ngomong laki-laki langsung respeknya langsung enak. Iya tapi laki-lakinya harus berduit. Kalau nggak berduit ya mana enak respeknya. Tapi Pak Gita, iya Mbak- iya iya. Mbak Vivi, Ngapain kan saya di sini? ngapain di sini? Saya cari perempuan rambutnya lurus. Dia pakai baju hitam, celana jeans, kurus tinggi. Lihat nggak? Dia teman Mbak Vivi. Ini sepupu saya. Dia itu baru direhabilitasi gitu. Baru Gila, keluar dari stres. rumah sakit jiwa. Ya bisa dibilang kayak gitu terus kabur. Jadi aku nyariin dari tadi. Penting banget soalnya. Kenapa dilepas sih, Mbak? Kalau orang kayak gitu. Kabur. Namanya orang kayak gitu kan punya 1000 cara buat melarikan diri. Nggak ada di sekitar sini. Saya nggak ngeliat, Mbak. Aduh, mana ya? Ya udah gini. Coba Pak Gita, Mbak nanti- Vivi cek di sana aja, mungkin siapa tahu ada di sana. Soalnya di sana ada warung. Lapar dia terus makan gitu Ya di warung. mungkin. Tidak mungkin lah. Yang ada dia sembunyi. Ya udah. Nanti kalau Pak Gita lihat itu, Pak Gita ini ya kabarin saya ya. Ya. Pokoknya telepon saya aja langsung. Oh iya, saya punya nomor Mbak Vivi. Iya. Disekap. Maksudnya di gimana ini ya? Ditahan. Ditahan. Suruh nunggu di sini maksudnya. Dengan alasan apapun pokoknya harus ketemu sama saya. Ya udah, Udah saya keliling dulu ya Ya. Pak Gita. Makasih ya Pak Gita ya. ada aja Mbak Vivi. Akhirnya, makasih ya kamu udah. Udah, tenang aja. Oke, udah lepas dulu. Gak Oke, usah ikut-ikut oke. ya. Ini tuh sepupu Vivi. Tunggu ya, Put. Aku gak mau cari masalah sama kamu. Kamu jangan cari masalah sama aku. Kamu gak cari masalah sama dia, Gak tapi mau kamu cari cari masalah masalah gitu. sama aku. Gak mau cari masalah gimana? Tadi kita nanya baik-baik, kamu kelihatan ciri-ciri Tapi- cewek kayak gini, kamu gak ngaku. Tapi cewek ini katanya diniatin jahat sama kalian. Dia disekap dan dikasih makan. Kalau enggak, ini aku bakalan bawa ke kantor polisi. Bentar. Kan kita udah bilang kalau dia tuh abis keluar dari rumah sakit jiwa. Kamu percaya sama omongan dia? Kamu ngatain aku gila? Ya emang bener kan? Teman kamu tuh gila tuh, pegang-pegang orang sembarangan. Tapi bener kan, enggak kan? Pas dia itu gila dan dia butuh penanganan dari medis ya. Saya cuma butuh Mas menyerahkan rumah ini kepada kita berdua. Ya udah deh, sekarang begini, biar adil. Ini biar gak ada salah sangka lagi. Gimana kalau misalkan Mbak ini kalau memang ada ya kejiwaan, kita bareng-bareng aja ke rumah sakit. Aduh Bagas, ngapain sih so repot kayak gitu? Kamu tuh bukan siapa-siapa dan kamu gak ada urusan Oh. buat hal ini. Kamu Ya, itu mau- saudara bukan, family bukan, ngapain mau ikut-ikut? Ya mungkin kalian nganggap aku bukan siapa-siapa, tapi setelah kamu tahu sekarang aku siapa, kamu pasti bakalan kaget kok. Gak penting kamu siapa.
Yang penting itu sekarang kamu lepasin dia dan jangan jadi sok pahlawan. Langsung kabur aja deh. Biar aku Nah, bisik-bisik yang lagi halangin ya. dia. Oke, 1, 2, 3. Kamu semenjak lah. Ya udah, oke. Diam dulu. Oke, sabar. Perempuan itu gak bakalan kemana-mana kok. Aku udah sabar ngadepin kamu dari tadi ya. Gas. Kamu itu sudah membantu orang gila itu supaya menjadi gila, ha? Kamu gak usah begitu. Kamu pikir aku gak bisa ngapa-ngapain, hah? Kamu pikir aku nih bukan orang penting? Aku itu nggak mau tahu kamu itu orang penting atau tidak penting di sini. Yang jelas tidak penting bagi kita, ya. Sekarang begini aja deh. Kalau kalian masih tetap maksa, kalau misalkan kalian bisa ngejar perempuan itu, ya udah kejar. Sekarang kejar. Tapi tunggu dulu. Sekarang begini aja deh. Oke, aku minta maaf sama kalian berdua. Mungkin aku salah. Bentar, kamu tuh mau ceramah atau gimana sih? Kita nggak ada urusan sama ceramah kamu itu. Pokoknya Iya. sekarang kita mau ngejar cewek itu. Ya udah, tunggu dulu, Dia itu sabar. cuman ngulur waktu kita buat dapetin perempuan itu. Bukan. Tunggu. Ini ada yang mau aku sampaikan. Minggir gak? Enggak. Satu aja. Kasih aku waktu 2 menit. Setelah itu kalian boleh kejar. Keburu naik Sekarang, angkot itu cewek. Enggak kok, jauh kok dari jalan raya. Butuh waktu 15 menit. Sekarang begini deh. Kalau misalkan perempuan itu beneran gak gila gimana? Perempuan itu gila nggak gila itu bukan urusan kamu. Terus? Mending kamu diem, gak usah ikut campur urusan kita, dan kamu itu pergi jauh-jauh, jangan kalangin jalan kita. Dengar? Ayo. Ngajar. Kayaknya aku harus susulin perempuan itu lewat sini deh biar cepet. Lagian orang itu gak bakalan bisa ngejar Sinta. Ayo cepetan. Kamu nggak ngeliat? Pak Gita. Gita, Pak, ngapain di sini, Pak? Aku itu lagi nungguin bos aku. Aku dari tadi udah panasan di sini. Bentar Pak. Mohon maaf ya Pak. Bos, Pak Gita masih punya bos? Iyalah. Pak Gita masih punya bos. Iya. Pak Gita kayaknya udah kayak gini, apalagi bosnya. Aduh, Pasti lebih kaya dari aku, Pak Om. Gita orang paling kaya di rumah di tetangga kita. Tapi masih punya bos, Pak. Udah deh. Pak Gita tahu nggak? Ada perempuan lewat sini nggak, Pak? Barusan. Oh, iya bener Pak. Ciri-cirinya tuh pakai baju hitam, rambutnya diurai panjang, putih, cantik. Kelihatan nggak, Pak? Dia saudara kamu atau Dia saudara temen kita, Pak. Jadi Betul, Pak. dia tuh habis keluar Dia- dari rumah sakit jiwa gitu. Jadi dia tuh kabur. Ya takutnya kita sih dia buat onar atau malah nyakitin orang lain gitu sih, Pak. Makanya kita cari-cari. udah stop. Aku tadi ketemu sama Vivi juga nanyain perempuan itu. Nah, itu saudara si sepupu Vivi, Pak. Vivi, Pak. Kan ya 11-12 lah, Pak, sama Vivi. Vivi kan juga agak miring, Pak. Jangan ketawa dong, Pak. Ini serius, Pak. Ya enggak, kamu ngomongnya kemana-mana, Rom. Ya tadi aku bilang nggak tahu sama Vivi. Soalnya ya aku emang nggak tahu, nggak ngelihat perempuan itu. Tapi kayaknya lewat sini deh, Pak. Atau jangan-jangan dia ngumpet di daerah sini, Rom. Pak, ya? Aku udah lebih dari setengah jam ya duduk di sini nih nungguin bos aku. Tapi dia nggak datang. Otomatis kalau memang dia lewat sini pasti aku tahu. Tapi ngomong-ngomong, Pak, bos Pak Gita itu cowok. Iya iyalah. Masih lajang, Pak. Gak usah kecentilan Iya deh. dia masih Iya. belum punya istri. Ya kamu bayangin aja, Rom, Pak Gita yang udah sekaya ini. Coba bayangin, bosnya sekaya apa coba? Namanya kenapa? Ya enggak, siapa tahu kita bisa berteman gitu, Pak. Putri, kamu bukan mau berteman, tapi kamu mau ngembat bos aku ya? Iya, enggak sih, Pak. Ya udahlah, gak usah dibahas, Pak. Jadi Pak Gita beneran gak lihat perempuan yang saya Nggak. sebutin tadi? Gak lihat. Gini aja deh, Aku Pak. cuman barusan nyuruh Vivi buat ngecek itu di sana di apa? Di sana soalnya ada warung. Siapa mungkin makan di sana gitu. Gini aja deh, Pak. Kan Bapak punya nomor WhatsApp aku nih, Pak. Nanti kalau semisal ketemu sama perempuan Nah, itu, bener. segera Ya, hubungin kita saya, minta Pak. tolong buat hubungin ya, Pak. Ya, nanti aku bakalan hubungin kalian berdua kalau memang ketemu sama perempuan itu. Makasih, Pak, ya. Kalau gitu kita mau lanjut cari dulu, Pak. Nah, Takutnya kita- dia itu bikin onar di Nah, daerah bener, sini, Pak. bener tuh, Pak. Soalnya dia kan gila, Pak. Dan takutnya juga malah nyelakain orang lain kan? Betul. Ya udah, mending kalian susul aja. Ya udah Permisi, kita Pak, ya. permisi dulu. Maaf ya Pak ganggu waktunya. Aduh, kenapa bisa dilepas sih? Orang udah stres kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong bos kalau lama banget ya. Ya udah deh, mending aku susulin ke rumahnya aja. Aduh, udah lebih dari setengah jam nih nungguin di sini. Udah lega. Dari perut aku mau pipis. Padahal udah dari tadi aku nungguin. Kamu
Kamu nggak dibuntutin kan, aman kan? Udah aman ya, deket rumah aku kok. Syukur ya kalau gitu. Tapi gimana mereka? Udah beres belum? Sorry ya tadi aku langsung kabur. Kan kamu juga yang suruh. Aku padahal tadi mau nyelamatin kamu ceritanya. Siapa yang mau nyelamatin aku? Yang ada aku nyelamatin kamu. Ini Gita. Lama banget sih. Buruan Git. Siapa? Iya ini Gita. Ya lama banget. Dia itu yang lagi jalan. Dia siapa? Ini anak buah aku. Aduh bos, saya barusan nungguin di tengah taman bos. Kamu Bos lama kemana banget sih? Aku habis nolongin cewek nih. Tadi kejar sama 3 orang. Ada sih cewek 2 itu teman aku, yang cowok aku gak kenal. Cewek ini habis disekap Git. Jadi aku nolongin. Kasian banget sih. Ini dia orangnya nih. Mana nih satu lagi? Antara aku mau sekarang. Aku nggak mau tahu ya. Serahin perempuan ini sekarang juga. Kamu nggak usah ngebelain dia. Kamu dari tadi tuh ternyata nyembunyiin dia. Kamu ngapain? Marah-marah. Gitu. Pak Gita gini, jadi tuh ini tadi cewek yang saya tanyain ke Pak Gita, dan orang ini dari tadi so melindungin cewek ini Pak. Ini yang dimaksud orang gila yang saya sebut tadi, Pak. Enggak, saya nggak kenal sama mereka berdua bohong, mereka tuh mau sandra saya Pak. Berarti kalian bertiga buat omongan ya? aja. Berarti mbak ini nggak gila? Nah, Pak, ini ntar deh. kita nggak. Nih. Ini lagi. Itu dia lagi. Sebenarnya kita nggak buat omongan, Pak. Dia memang beneran gila. Dia itu saudara si Vivi, Pak. Nah nih orangnya Pak. Mau ngapain? Kan? Git. Pak Gita ngapain di Udah sini? begini. Oh, kamu kenal sama kita? Tadi kalian bertiga kan nanyain sama aku kan, aku lagi nungguin siapa? Aku lagi nungguin bos aku. Ini bos aku. Bu Vivi. Pak Bagas. Aku dari tadi udah diem ya. Dulu kalian juga ngejauhin aku, kalian berdua terutama ngejauhin aku gara-gara aku gak punya apa-apa. Dan sekarang kalian ketemu aku lagi dalam versi kalian menyekap perempuan, terus ngejar-ngejar perempuan. Dan aku gak bakalan biarkan masalah ini cuman sampai di sini aja. Aku bakalan proses ke hukum. Aku bakalan laporin kalian Bertiga bertiga. tadi bohong ya? Kita minta maaf, Pak. Ya nggak bisa minta maaf dong. Mereka bertiga itu Mas udah nyekap aku dan sandra aku. Ah, Nggak ada. Bukan. kamu pikir manusia ini barang? Hah? Barang-barang enak aja lo ngomong. Jadi kamu juga Put. Kalian berdua nih perempuan loh. Kok bisa-bisanya sih kalian bisa kerja begitu? Coba aja kabur. Kamu kemana? Udah di sini aja. Kalian pengen ya hidup sampai mati di penjara? Enggak. Kita janji deh, Pak. Kita bakalan ngelepasin perempuan ini. Iya, tapi tapi jangan jangan- laporin kita kepada polisi. Aku tobat Mas. Mereka semua itu bohong. Mereka pasti bakal ngulangin kejadian ini lagi. Apalagi sama kalian berdua aku harus percaya. Gak mungkin lah aku percaya sama kalian berdua. Ini bukan masalah main-main. Aku sama Putri. Dia yang suruh. Git, Dia yang suruh. Perintah sekarang begini aja deh Git. Aku minta tolong sama kamu, bawa mereka bertiga, langsung masukin mobil, langsung ketemu di kantor polisi bentar lagi. Siapa? Pak Gita itu dulu dipegang. Udah, Itu ayo. nanti kabur. Pak Gita. Udah, ikut. cepat. Kita kebanggaan, Udah Pak. ikut. Bye. Hebat banget. Kamu ternyata bos ya. Aku dulu pernah jadi orang kaya, kemudian bangkrut, ditinggalkan sama orang-orang, dan sekarang aku balik lagi jadi orang kaya, mendapatkan semua yang dulu pernah hilang. Kalau gitu aku dibantuin sama orang hebat dong. Jangan bilang orang hebat, aku ini orang biasa aja. Tapi kamu lain kali hati-hati. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah nikah? Belum kok. Aku Sama dong, kamu nggak belum nikah? iya kalau gitu kita emang kayaknya ditakdirin buat ketemu deh. Ya siapa tahu. Tak lagi bisa ngajakin kamu ke tempat makan yang lebih bagus. Tadi kan cuma warung. Ya mungkin bisa ke restoran. Tapi aku harus menyelesaikan urusan buat laporkan mereka dulu. Ya kejahatan kan harus ada tanggung jawabnya. Kalau misalkan habis berbuat kejahatan dia mau bebas, ya gak ada efek jerah dong. Nanti dia bisa berbuat lagi, melakukan lagi, terus bakalan banyak korban yang bakalan dirugikan lagi. Kalau seandainya kamu gak ditolong sama aku, coba gimana jadinya? Masa kamu mau dijual sih? Ya aku bersyukur aja karena aku ketemu sama kamu meskipun kita nggak saling kenal, tapi
dalam satu hari kamu udah bisa menyelesaikan masalah yang aku alami sekarang. Tapi ngomong-ngomong, kamu bener gak sakit jiwa kan? Jangan kayak gitu dong. Mau nih aku cubitin. Jangan begitu dong. Aku gila. Aku kan udah nolongin. Aku gila. Kamu kok so akrab sih sama aku? Padahal udah abis baru aja kita kenal. Udah so akrab. Kamu kan udah nolongin aku, jadi aku terima kamu sebagai ya orang penting dalam hidup aku. Udah kamu nggak perlu pakai embel-embel apapun. Aku ikhlas kok terima kamu buat jadi teman aku. Teman? Ya kalau kamu mau lebih ya ada syaratnya sih. Syaratnya apa? Ya aku nggak bisa lama-lama buat pacaran. Aku bisa Oh, nikah. kecil kalau itu. Oh, Kalau begitu gimana kalau bentar lagi aku pengen kenal sama keluarga kamu? apa? Ya enggak, Itu aku keluarga kamu. ya bukan. Aku pengen kenal sama keluarga kamu. Terus bisa ngelamar kamu. Ya kalau bersedia sih habis aku dari kantor polisi. Ya udah kalau gitu aku bersedia. Abis kamu selesaikan urusan kamu langsung ke rumah aku antar. Ya udah, kamu ikut aja ke kantor polisi. Kamu jadi korban. Ya udah kalau gitu aku ikut kamu, nanti selesai kamu ikut aku. Ya udah yuk. Ya udah yuk.